Sebuah anime maha hebat yang harus membuatku berpikir dua kali bahwa ini adalah sesuatu hal yang harus gua rasakan. Ketika gua menonton lebih dari ribuan judul, ada salah satu judul yang membekas terus di hati gua. Bukanlah anime dengan judul besar, bukan juga anime yang harus kita perhitungkan dan kita antisipasi. Dari cover yang telah diberikan aja, kita nggak akan tahu tentang air mata yang akan diberikan. Dan ini adalah kisah gua mereview dengan cara memuji-muji sebuah anime 40 menit yang luar biasa. Hotarubi no Morie. Check it out. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jadi untuk video kali ini gua bakal muji-muji habis sebuah anime yang sangat luar biasa, sebuah anime movie yang sangat indah, penggambarannya biasa saja, ceritanya super menyentuh dan rasa senyuman yang ingin aku sampaikan di setiap aku menonton itu tak pernah sia-sia. Gua gak akan pernah berpikir tentang anime ini. Anime ini berjudul Hotarubi no Morie atau dalam bahasa Indonesia Taman Bercahaya Kunang-Kunang. Inilah anime terbaik yang bisa gue tonton dengan mengerahkan seluruh emosional, rasa empati, rasa cinta, dan juga keberadaan yang mungkin akan jadi halangan untuk kehidupan gue yang akan datang. Gue gak begitu mengerti apa yang dipikirkan oleh sang pengarang ketika membuat anime seperti ini. Yang gue pikirkan adalah kenapa anime ini tuh bisa menusuk denyut nadi gue yang sungguh jauh di dalam peredaran selundur darah yang tak mungkin bisa disentuh oleh apapun di dunia ini. Tapi harus gue sadar adalah ini anime benar-benar luar biasa. Anime ini sangat sederhana, bercerita tentang seorang anak kecil yang tersesat dalam hutan, bertemu dengan seorang arwah yang sudah tidak ada. Sayangnya, arwah ini selalu memakai topeng kemana-mana. Dia bukanlah orang yang jahat, melainkan hanya seorang remaja laki-laki yang ingin ada teman. Ada satu hal yang harus dibahas dari sang arwah, atau di anime ini kita menyebutnya yokai, yaitu adalah arwah ini tak bisa disentuh. Kalau disentuh dia menghilang. Dia hidup di dalam hutan. Dia hidup dari roh-roh hutan yang terus ada bersamanya. Dia dicintai oleh hutan dan gunung tersebut. Dan dia ingin selalu hidup bersama hutan dan gunung tersebut. Dan dia juga ingin kehangatan dari seorang manusia juga. Karena dia juga pernah hidup sebagai manusia. Tokoh utama dalam anime itu bernama Gin. Gin adalah seorang remaja yang mungkin umurnya nggak sampai 20 tahun. Dia hidup di dalam hutan, seorang diri, hanya ditemani dengan roh-roh hutan yang terus selalu ada untuknya. Suatu ketika Gin bertemu dengan seorang anak wanita kecil, dia tersesat dalam hutan sembari menangis. Gin hanya menatapnya dari jauh, dan ketika anak wanita yang sedang menangis ini melihatnya, anak wanita ini langsung berlari ke arah Gin. Gin pun menghindari arah lari dari wanita itu. Wanita kecil ini sangatlah lucu. Dia bernama Hotaru. Kenapa Gin tidak ingin menyentuh Hotaru? Karena kalau Gin menyentuh manusia, maka Gin akan menghilang. Dan itulah yang paling menarik dari cerita ini. Cerita ini adalah menceritakan bagaimana kisah Gin dan Hotaru. Hotaru terus tumbuh dari anak kecil menjadi seorang remaja yang cantik. Gin tetap seperti biasa. Dia tetap seperti umurnya saat itu. Dia tidak pernah menua karena dia adalah seorang roh. Hotaru ingin sekali menyentuh Gin. Mereka jelas saling mencintai. Dan lo tahu, mereka mencintai. Dan mereka selalu ada. Hotaru selalu datang ketika liburan. Dan Hotaru selalu ingin banyak sekali berbincang-bincang pada Gin. Tapi apa yang lo ketahui tentang kisah cinta mereka? Ya, mereka gak pernah saling menyentuh. Mereka selalu berdekatan, selalu bersama. Tapi bagaimana mereka saling merasakan kehangatan dari denyut nadi masing-masing itu tak akan mampu. Bayangkan saja, mereka gak LDR-an loh. Mereka saling menatap loh. Saling memberikan tatapan yang sangat penuh rasa cinta yang sangat dalam. Tapi apa lo mengerti kalau mereka tuh gak bisa bersentuhan? Itu kejam. Ya, gue pikir itu adalah satu hal yang bisa membuat gue pun menangis dengan cara yang luar biasa. Tapi ada banyak hal yang ingin gue kasih tahu adalah itulah cerita dari anime yang gue bahas ini. Ini adalah cerita yang sangat menarik, hanya 40 menit, tapi entah kenapa ceritanya itu memiliki emosional yang setara gue menonton anime 400 menit. Apakah ini anime yang sangat terkenal? Ya enggak, ini cuma judul biasa. Bahkan penggambarannya pun sederhana.
Yang ingin gue kasih tahu adalah ketika lo ingin merasakan sebuah rasa cinta untuk menikmati sebuah anime yang membuat emosional lo meluap seakan-akan semua itu akan baik-baik saja, maka inilah judul terbaik, Hotarubi no Morie, Taman Bercahaya Kunang-Kunang. 40 menit yang berharga, 40 menit yang luar biasa. Ketika ada sebuah anime yang bisa membuat lo terus tersenyum, maka ini animenya. Ketika ada anime yang bisa membuat lo ingin merasakan rasanya ketulusan, ini animenya. Jika lo ingin merasa kehilangan dengan cara yang terbaik, inilah animenya. Gue hanya bisa muji-muji anime ini dengan cara yang teramat sangat dalam. Ketika gue menonton juga, gue hanya berkata, wow, ini anime apaan? Cuma slice of life. Tapi ketika gue pahami adalah 1 menit atau 2 menit pertamanya itu sudah membuahkan air mata bagi gue. Gak bisa saling menyentuh, bukankah itu kejam? Bukankah itu takdir yang iseng? Bukankah itu cara yang menyakitkan? Lo tahu kan endingnya gimana ya? Gin tiba-tiba menolong seorang anak kecil yang ingin terjatuh. Dia menolong dengan tangannya. Dan saat itulah Gin akan menghilang. Kehilangannya itu sungguh menyakitkan. Permintaan terakhirnya adalah, Hotarun, sentuhlah aku, peluklah aku. Di saat yang sama Hotarun tersenyum dan tertawa dan memeluk Gin. Dan di saat itulah Gin pun menghilang. Tapi Hotarun, dia kehilangan orang dia cintai. Apakah dia menangis? Enggak, Hotarun bahagia. Dia bahagia karena berhasil memeluk orang yang paling dia cintai. Dia tidak akan menangis, karena yang menangis adalah mereka yang telah menonton anime ini. Terima kasih Hotarubi no Morie. Gue melihat anime ini cuma 1 kali dalam sepanjang sejarah hidup gue. Gue hanya melihat dari sebuah cover di mana ada seorang remaja dan anak kecil berpegangan tangan, dan itu sungguh kejam, men. Mereka nggak pernah melakukan hal tersebut. Cover itu begitu luar biasa sehingga gue ingin nonton. Dan apa yang gue tonton adalah kisah pilu yang melampaui batas dari setiap air mata yang pernah gue jatuhkan dengan cara yang sangat elegan. Gue menikmati anime ini. Gue rekomendasikan, dan ini adalah puji-pujian gue sepanjang 7 menit untuk memuji keindahan dari anime Hotarubi no Morie, sebuah anime movie dengan 40 menit yang sangat luar biasa. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.